Untuk acara hari ini ada beberapa yang kita sampaikan, yaitu susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama dilakukan oleh tuan rumah, yaitu atas Pak Tommy, yang kedua Ketua MPMP, yang ketiga sambutan oleh Bapak Pengawas Pembina, yang keempat sambutan Bapak Kasih SMA dan PKRK. Acara yang ketiga yaitu doa, yang keempat itu acara inti, yang kelima adalah penutup. Terima kasih kepada Menteri yang sudah berikan waktunya kepada saya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMA 3 Kota Blitar. Saya hormati Bapak Suwarno, Pengawas Camat Dinas Kota Blitar, dan saya hormati Bapak Abu Sani sebagai Kasih dan PKLK. Terus kemudian saya hormati Bapak Ibu Guru Matematika di Kota Blitar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan desiminasi dari kegiatan saya di Siamio Course di sini. Mungkin jenengan nggak asing ya dengan kata Siamio, tidak asing dengan kata Siamio, betul ya? Nah, di sini Siamio ya. Nah, di sini kemarin saya mengikuti di kelas Siamio. Di kelas Siamio ini yaitu bertemakan tentang differential interaction for mathematics education for senior high school mathematics teacher. Di sini khusus untuk guru-guru matematika se-Asia Tenggara. Nah, ini nanti rencananya adalah untuk berapa menit ke depan saya akan menceritakan bagaimana saya mengikuti ketika saya mulai pendaftaran, ketika saya pelaksanaan, dan di akhir mengikuti diklat dari Siamio. Nah, di situ Siamio-nya lambangnya itu ya, Siamio. Kemudian yang sebelahnya adalah Kitek. Jadi Seakim itu adalah gabungan dari Siamio dan Kitek. Nah, di sini sebelum kita mengetahui apa itu tentang Siamio, ya, Siamio itu adalah kepanjangan dari The Southeast Asian Minister of Education Organization. Ini adalah anak buahnya ya, anak cabangnya dari ASEAN ya, dari ASEAN. Kenapa? Karena ini didirikan pada tahun 1965 oleh pemerintah di kawasan regional yang bergerak di bidang edukasi, pendidikan, di bidang sains dan budaya. Di mana visinya di sini adalah sebagai organisasi terkemuka untuk pemahaman secara regional dengan motonya yaitu memimpin melalui pembelajaran. Di Siamio ini, ya, di Siamio ini banyak sekali penelitian, kemudian pengembangan matematika yang dikembangkan di Siamio. Jadi sebagai pilot project begitu ya. Sebelumnya saya profilnya dulu ya. Profil dari Siamio. Mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik mau ikut ke Siamio? Ini bukannya saya promosi ya. Saya harapkan nanti tahun depan ada Bapak Ibu yang mengikuti program dari Siamio. Di sini terakhir ada program tentang STEM ya, tentang STEM yang dilaksanakan oleh Siamio. Banyak sekali keuntungannya mengikuti Siamio ya. Yang 5% belajar, yang 95% adalah bulan Bapak Ibu. Dan uangnya juga banyak, nanti bisa kemana-mana ya. Untuk Siamio ini. Ini salah satu yang dilaksanakan
Sama tiga ya, sama dua. Boleh dua ya, pasti ada Pak. Ini ya kegiatannya di Siameo. Sekarang saya lanjutkan tentang apa itu Siameo ya. Siameo tadi ya sebuah organisasi internasional ya, sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian sains dan budaya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan diklat yang saya ikuti ini ya. Diklat yang saya ikuti ini ya di Siameo Course ini diikuti oleh 40 orang, 19 offline yaitu ini luring, kemudian 21 online daring. Pesertanya tidak cuma dari Indonesia saja, Bapak Ibu, ini dari Thailand, dari Vietnam, dari Filipina, dari Laos, dari Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan ada yang dari sekarang Australia, ada yang mengikuti Siameo Course. Tapi Bapak Ibu ini semuanya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kita diskusi, kita ketemu, kita ngobrol juga dalam bentuk bahasa Inggris. Ya mohon maaf di sana bahasa Inggris saya sangat minim sekali, lolos sekali. Dan ternyata Bapak Ibu guru-guru matematika itu banyak sekali yang pintar bahasa Inggris. Saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya pada pintar bahasa Inggris ya. Terima kasih. Terus, nah ini ya, bagaimana cara mengikuti dari Siameo itu ya? Cara mengikutinya nanti di setiap bulan Januari ya, Januari setiap awal tahun maka pihak SEKIN akan memberikan brosur. Diklat apa saja di situ? Diklatnya di situ ada 4 ya, ada 4 diklat. Untuk primary school teacher, guru SD, kemudian untuk junior high school mathematics teacher, SMP, kemudian senior high school mathematics teacher untuk guru SMA. Tetapi pendaftarannya dimulai pada bulan Januari. Kalau kemarin itu Pak Warno sudah mengirimkan ya Pak ya di grup itu ya, mengirimkan linknya untuk daftar. Jadi dengan nanti kalau mau daftar silakan pilih, tetapi jangan pilih yang SD ya Bapak Ibu ya, atau SMP, tetapi kita pilih yang senior high school mathematics teacher. Nah kemudian syaratnya apa saja tadi sudah dikatakan oleh Pak Warno. Syaratnya yang pertama ya, syaratnya yang pertama adalah jenengan ini harus guru matematika ya. Kenapa? Karena apa itu ada yang nyasar, ada guru bahasa Inggris ikut matematik, jadi kayak apa ya? Ya kayak aneh gitu ya, guru bahasa Inggris mengikuti matematika. Jadi syarat yang pertama adalah jenengan ini guru matematika. Kemudian yang kedua, maksimum jenengan ini berumur 50 tahun. Jadi yang boleh daftar di bawah umur 50 tahun Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jenengan aktif di MGMP. Kemarin saya minta surat rekom dari Pak Ronald ya. Ya Pak Ronald ya. Surat rekom dari Pak Ronald untuk daftar. Kemudian scan Bapak Ibu, kemarin saya menggunakan SK pengurus. SK pengurus itu saya scan, saya masukkan ke linknya itu. Kemudian yang keempat adalah minimum masa kerjanya 3 tahun minimal ya, minimal 3 tahun pengalaman mengajar. Kemudian yang kelima, jenengan nanti akan mendapatkan izin dari kepala sekolah kemarin ya, izin kepala sekolah dan scan ya, scan nanti dimasukkan ke linknya itu. Selanjutnya ini yang paling penting yang buat kita alas-alas, kenapa? Karena kalau jenengan itu harus minimal 450 TOEFL-nya ini ya, TOEFL-nya. Ini kemarin itu sebagai pengalaman kan 450 ya, ini saya dapatkan saya secara online saya mengikuti TOEFL-nya ini diterima ikut mana ya teman yang Kediri tuh, nanti banyak di ambil bisa ikut itu 450, tapi bayarnya itu pendaftaran ketika mau tes 50.000. Kemudian untuk mengeluarkan sertifikat nanti diperlihatkan sedang kita kerjakan berapa, nanti TOEFL-nya berapa. Setelah TOEFL-nya ketahuan, terus nanti akan
ini mau disertifikatkan atau tidak. Kalau disertifikatkan nanti Bapak Ibu mengganti untuk ngeprintnya itu sekitar 150.000. Toh ini pun sekarang itu TOEFL-nya itu sekarang walaupun online itu sekarang tidak seperti organisasi internasional seperti APDP ataupun yang lain itu bisa pakai juga. Kan biasanya kita kalau pakai TOEFL itu harus mengalah dulu ya kalau bagian bahasa ya. Kalau ini nggak perlu bagian ini ya. Kenapa? Karena setelah ini perjuangan kita baru akan dimulai setelah itu. Oke. Kemudian selanjutnya untuk alumni seperti kita Pak Warno tidak boleh daftar lagi, harus boleh daftar lagi kalau sudah 3 tahun. Ya, kalau sudah 3 tahun. Terus kemudian ada lagi persyaratan yang terakhir yang tidak dinyatakan di situ berkelakuan baik untuk seorang alumni ya. Misalnya di sana punya diklat nggak bolosan gitu. Nggak izin ke kamar mandi terus itu jadi di sana itu ternyata penilaian dari panitia dari CAM untuk alumni. Kemudian memasukkan biaya misalkan kadang-kadang dengan naik kereta api ya, naik kereta api kalau lingkupnya Jawa kita masih pakai transportasi darat, tapi kalau dari luar Jawa ataupun luar negeri menggunakan pesawat. Tapi mohon maaf pesawatnya bukan kelas eksekutif atau bisnis, tapi kelasnya ekonomi ya di situ. Jadi kita nggak boleh pakai pesawat. Kemarin itu katanya tersangkanya dari Jawa Timur Pak Warno. Katanya kita masih agak maksud gitu ya. Selanjutnya jenengan registrasi ini nanti semuanya diupload linknya itu ini proses bagaimana jenengan bisa ikut diklat. Di sini prosesnya pertama pendaftaran secara online tadi ya, syarat-syaratnya dimasukkan. Jadi jenengan ada 3 file yang harus diunggah, mulai dari TOEFL, kemudian surat aktif yang GMT, kemudian surat izin dari kepala sekolah. Selanjutnya setelah dari online registrasi ini jenengan akan diseleksi secara administratif. Jadi dari persyaratan ini jenengan memenuhi atau tidak. Kalau tidak jenengan tidak ikut dan nanti akan diumumkan untuk mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara yang kemarin yang pernah diumumkan seperti yang Pak Warno berikan di grup itu ya. Selanjutnya setelah Anda ini lulus administrasi Bapak Ibu, nah ini perjuangan kita di wawancara Bapak Ibu. Wawancara di sini ternyata saya pikir hanya wawancara biasa. Wawancara pakai bahasa Indonesia ternyata salah Bapak Ibu. Di sini wawancaranya menggunakan wawancara bahasa Inggris. Di sini wawancara bahasa Inggris kita disuruh mengajar menggunakan bahasa Inggris Pak Warno. Itu yang agak shock gitu. Ditanya kelebihannya apa, keuntungannya apa, kita pakai model apa, ini yang agak nervous gitu. Dan live ini Zoom dengan panitia dari CAM. Selanjutnya setelah seleksi wawancara berhasil, maka 1 minggu kemudian kalau tidak berhasil
Di sana saya diklatnya 100 jam Bapak Ibu selama 15 hari dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 29 Juni full dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam, 6 sore atau malam ya? 6 malam ya? Ya 6 malam ya, itu full waktunya. Kita hanya dapat istirahat 1 jam. Coffee break itu hanya istirahat 10 menit, kemudian coffee break di pagi sama coffee break di sore. Nah di sini sebagai trainernya itu macam-macam dari luar negeri, juga dari Indonesia sendiri. Kalau dari Indonesia maka kita otomatis jaringnya dimatikan. Kalau yang nanti dari luar negeri semuanya wajib menyala dan on kamera ya. Kita nggak boleh wajahnya dibentuk terus kita mau kemana-kemana, itu nggak boleh. Ya di sini. Oke, di sini ini sertifikatnya 100 jam. Ini sudah sesuai dengan kegiatannya. Selanjutnya apa saja ini di hari pertama. Di hari pertama itu saya di hari pertama itu di pembukaan itu sebelum pembukaan kita ada kuis dulu Bapak Ibu ya. Ini untuk pembelajaran besok untuk di kelas blended learning ini minggu depan ya. Minggu depan kami saya harapkan Bapak Ibu membawa laptop. Nanti kita bersama-sama membuat mungkin yang sedang ya di sini tentang differential interaction. Differential interaction ini adalah kata lain dari pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Ya, insya Allah di depan kita kan belajar membuat RPP-nya, kita belajar asesmennya, ya, untuk membantu di kurikulum merdeka sini. Untuk yang hari pertama yaitu pengenalan Siameo. Pengenalan Siameo ini oleh Bapak Dr. Sumardiono ya. Kemudian isu terkini itu oleh Prof. Dr. Farida dari UMS yang menjelaskan banyak hal tentang pembelajaran yang di Finlandia. Pembelajaran di Finlandia ini adalah pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Kemudian nanti jenengan sudah dapat pembelajaran diferensiasi atau belum? Sudah? Di sekolah mungkin? Sudah Bapak Ibu? Ini tadi juga saya tanyakan. Apa belum Pak Warno ya? Sekolah-sekolah sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi? Sudah. Berjalan ya Pak ya? Sebetulnya begini Bapak Ibu, untuk differential interaction ini, pembelajaran diferensi ini dengan nggak usah bingung apa sih itu mungkin barang langka bukan Bapak Ibu, tapi itu dengan sudah mempraktekannya, tapi itu tidak tahu kalau itu namanya pembelajaran diferensiasi di situ. Di sini saya ada cerita sedikit. Ketika saya waktu di kampus saya begitu mengagumkan punyanya Ramli ya ini tentang differential interaction. Tetapi ketika
boleh ya. Terus kita bilang lagi, oh itu termasuk barisan bilangan asli juga boleh ya. Nah di situ, jadi di sini pengembangan soal terbuka. Kemudian soal terbuka ini apa fungsinya untuk differential interaction di sini? Di sini adalah memberikan kesempatan kepada anak didik kita yang power sekalipun pasti dia akan mempunyai apa jawaban ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kalau untuk komponen utama yaitu di sini kami belajar tentang konsep differential interaction, konsep pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini dibedakan menjadi 3 ya, dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Besok kita akan mempelajari bagaimana cara mendiferensiasi pembelajaran menggunakan konten, kemudian proses dan produk di sini. Selain ini ya, ini yang mengajar saya adalah Mr. Peter, dia dari Singapura, dari universitas yang ada di Singapura. Beliau menjelaskan ke kita tentang kegunaan, kemudian kelebihan dan kelemahan dari differential interaction di sini. Pada intinya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran dibedakan ya Bapak Ibu. Kesalahan kita selama ini apa? Kesalahan kita selama ini adalah menggunakan soal yang sama ya untuk asesmennya. Kan setiap ulangan harian kita kan pakai soal yang sama. Baik ulangan sistematik, baik ya ulangan UTS, kita juga soal yang sama. Oh mohon maaf Bapak Ibu, itu melecehkan anak-anak ternyata. Ya kenapa? Karena kemampuan anak-anak itu berbeda. Tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama, ya. Jadi di sini kita ini dikuliti habis-habisan ya, supaya kita itu menghargai mereka. Kemudian kita memaksa mengajar ya, oh wes kan pulang gitu kan, besok pulang nih, ya tak rame. Kan kalau prinsip kita di matematika itu bocah juga bakal bisa megang diterangin begitu kan? Itu salah besar Bapak Ibu ya, konsep itu ya. Kenapa anak itu dengan kecerdasannya ya, dia bisa belajar melalui apa saja. Dimana yang digaungkan di sini ya oleh KHD itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan guru lagi Bapak Ibu, untuk yang diferensiasi ini. Jadi ketika kaget aku sekarang sudah merasa oh ternyata saya egois, menempatkan diri saya itu pada posisi kedudukan yang tertinggi. Ya kan, kita di kelas ajar, umumso kita pintar sendiri ya itu. Mungkin untuk belajar diferensiasi ini kalau kita mulainya dari SMA ya, Bapak Ibu mungkin banyak sekali kendala. Kenapa? Karena pola berpikir mereka itu masih pola pikirnya kan harus caranya gitu apa? Dituntut gitu kan. Kalau ini benar, maksudnya kamu harus begini, paling ini gitu. Nah itu cuma di situ kita tidak diperbolehkan. Kita di sini ditempatkan sebagai fasilitator ya di situ. Nanti akan kita bahas untuk pembelajaran diferensiasi selanjutnya di minggu depan. Bagaimana caranya menentukan siswa itu menggunakan gaya belajar audio, kemudian visual, kemudian kinestetik. Saya punya salah satu programnya untuk mengetes terlebih dahulu. Jadi diferensiasi itu tidak hanya diferensiasi nilai Bapak Ibu. Setelah dengan mengadakan ujian ya, dengan mengadakan ujian kemudian dengan bagi ini berkemampuan rendah, ini berkemampuan sedang, berkemampuan tinggi. Jadi diferensiasi itu tidak sebatas dengan perbedaan nilai tersebut, tetapi
nanti. Enggak, ini pembelajaran ini nanti selanjutnya bakal pakai tetap modul yang di Guru Merdeka itu apa kita kembali menggunakan RPP pembelajaran diferensiasi. Bagaimana? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka nanti integrasinya ada pembelajaran diferensiasi. Oh begitu, oke. Soalnya gini Pak, kemarin itu saya itu kan disuruh membuat RPP pembelajaran diferensi, terus saya bilang gini, loh ya apa ini gunanya, aku suruh buat modul, suruh buat lagi kan kayak gitu ya. Kita kan kayak apa itu pembolak-balik sih, ini maksudnya apa modul RPP kan kata ya. Nah jadi di sini kami belajar untuk membuat pembelajaran diferensiasi. Lintasan belajar seperti Bapak Ibu tahu, lintasan belajar itu kita lakukan sebelum kita membuat RPP Bapak Ibu. Ada kan kita belajar tentang trigonometrik rasio. Di sini rasio perbandingan trigonometrik. Jadi ini misalkan lintasan belajarnya, ya, anak bisa menggunakan rumus Pythagoras seperti ini. Ya. Ini kan berdasarkan pengalaman kita Bapak Ibu. Jadi setiap RPP kita tahu jawabannya apa ya kira-kira dalam RPP kita itu menjawabnya. Selanjutnya saya diajari tentang problem solving. Problem solving, mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu dari zaman dulu ya tentang problem solving. Problem solving ya. Ternyata kita ini kalau sangat ketinggalan jauh. Ibaratnya pendidikan kita itu yang dari luar mungkin itu kita masih merangkak mereka sudah berjalan di sini. Problem solving ini di Jepang itu pada tahun 1800 problem solving itu. Problem solving. Ya, kenapa diadakan problem solving dari mereka itu? Ternyata kapasitas anak untuk memecahkan masalah itu sangat kurang sekali. Kapasitas anak. Mereka hanya bisa selama ini kan cuma hafalan rumus ya. Hafalan rumus, kalau rumus ini cara mengerjakan ini. Kalau kita pakai yang ini mengerjakan ini lah. Itu bukan problem solving Bapak Ibu ya. Problem solving itu gunanya apa? Ini sebenarnya untuk membantu mereka nanti ketika di kehidupan nyatanya dapat menggunakan matematika itu sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Dan rata-rata di anak kita itu matematika itu adalah membuat masalah bagi mereka. Betul ya? Iya betul ya. Nah jadi bagaimana kita meyakinkan anak-anak kita itu kalau matematika itu adalah ya, matematika itu adalah sebagai sumber untuk mengatasi masalah, bukan cari perkara ya di situ. Selanjutnya kemudian matematika thinking. Ini problem solving kemarin itu saya diajari oleh Profesor siapa ya dari Jepang itu? Dari Masami Soda dari Tsukuba University di situ. Biasanya semakin kuat juga dengan problem solving itu. Kemudian selanjutnya matematika thinking. Matematika thinking di sini kemarin saya diajari oleh sama Profesor. Saya diajari oleh Dr. Takuya Baba, Hiroshima University, Jepang. Ini di sini kita yang dipakai dimensi 3. Nah ini membuat anak-anak semakin pusing lagi.
inisiatif destinasi bagi. Ya. Alhamdulillah, lovely. Lanjut di sini. Di sini. Jadi kita bisa menggunakan akun GeoGebra ya. Di akun GeoGebra ini banyak sekali manfaatnya. Oke. Nanti kalau sudah dapat diterapkan ya, Pak itu. Oke, kemudiannya saya anak-anak itu suka. Kemarin saya menggunakan pembelajaran menggunakan GeoGebra. Akunnya itu suka gitu maksudnya. Karena biar nggak monoton. Biasanya kalau saya datang ke kelas itu biasanya saya hanya bawa HP, hanya HP saja, nggak bawa apa-apa. Itu jangan ditiru ya. Kalau ini kalau mau pembelajarannya betul-betul kita gunakan, maka bisa menggunakan itu. Selanjutnya ada Desmos. Desmos ini adalah semacam seperti GeoGebra. Desmos itu. Cuma untuk kita tidak lazim. Desmos itu dari Jerman ya, Andi ya. Desmos itu. Kayaknya dari Jerman, jadi agak rumit-rumit sedikit ya. Sebetulnya sama dengan GeoGebra. Kalau di sini mungkin lebih terkenal lagi dengan Quizzes. Kalau ibu menggunakan Quizzes, menggunakan Quizzes ya. Quizzes atau Mentimeter, oke? Menggunakan Quizzes atau Mentimeter bisa untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada Mapcitymap. Mapcitymap ini sejenis dengan apa ya ini? Yang mencari apa ya aplikasinya. Kalau kita pakai Android menentukan jarak di sini. Ini pengembangan baru dari Xiaomi yang kerjasama dengan Jerman. Namanya siapa ya? Bentar. Google aja masa dia yang jarak itu ya. Saya rasa pakai apa ya? Iya, Google Map lah, sama. Ini hampir sama, cuma aplikasinya menurut saya masih bagusan Google Map. Cuma ini bisa digunakan ketika kita pembelajaran trigonometri bisa atau transformasi geometri juga bisa digunakan Mapcitymap. Selanjutnya di situ saya juga diajari tentang matematik dan games. Besok saya akan berikan karena saya share linknya untuk map gamenya itu. Di sini banyak sekali permainan, jadi bisa saja di awal anak itu diberikan game untuk apa? Untuk merefresh otaknya, untuk memberikan semangat ke anak-anak supaya matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan, tapi kita membuat pembelajaran matematika itu yang menyenangkan di situ. Selanjutnya saya diajari tentang STEM education. Nah, STEM education ini Bapak Ibu sangat berguna ketika kita melaksanakan pembelajaran P5 di sekolah. Oke Bapak Ibu semuanya ikut ya pembelajaran P5. Yang jelas semua saja Bu. Berarti nanti kalau tahun depan kelas sudah sediakan P5 bisa digunakan ya di sini. STEM education, tapi ini tidak saya kasihkan untuk besok karena besok konsentrasinya hanya khusus pada pembelajaran diferensiasi di situ. Selanjutnya kemudian pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah kami di sekolah SMP di Jogja, sekolah apa ya namanya saya lupa, Mambaus apa gitu. Di situ kita disuruh mengajar secara real teaching tentang apa hasil dari diklat tersebut. Nah nanti mohon kiranya Bapak Ibu berkenan ke persekolah mengirimkan satu saja video ya bahwa dengan sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Videonya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, mungkin hanya apa yang poin-poinnya saja. Setiap kelas satu mau pakai itu sebagai tugasnya ya, tugas untuk diklat ini. Kemudian ada reflection, kemudian refleksi itu merefleksi kegiatan kita apakah ada manfaatnya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah writing report. Nah ini sebagai bagian dari hasil diseminasi. Di sini setelah diklat diseminasi saya
pembelajaran differential interaction, diferensiasi. Ini di kelas 11 IPA 3 tentang trigonometric ratio. Ini sebenarnya dilaksanakan di kelas 10.
11. Lihat produknya di sini saya tidak hanya mengajarkan tes ya, di situ anaknya saya suruh presentasi, tergantung anaknya mau apa ya di situ. Besok bagaimana prosesnya pembelajaran saya akan saya jelaskan di depan pembelajarannya. Ini tentang pembelajaran diferensiasi saya. Ini adalah salah satu contoh saya mikro titik di SMA yang 3 Blitar. Demikian diseminasi saya. Apakah ada pertanyaan atau saran, monggo dipersilakan. Monggo. Sebelum kita besok mengarah ke diklat yang sesungguhnya ya, ini tadi kan sudah saya rasa dengan sudah banyak mendengarkan pidato, apalagi saya semuanya lama ini. Monggo kalau dengan ada pertanyaan silakan. Report. Bermanfaat bagi Bapak dan Ibu karena sudah tidak ada lagi ya, dan sudah siap ya, sudah waktunya makan siang dan pulang ya. Mohon maaf atas segala perkataan yang saya ucapkan yang mungkin menyinggung. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga ini nanti bermanfaat dan berkah buat Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk minggu depan tolong membawa laptop, tolong membawa laptop untuk pembelajaran diferensiasi. Dan selanjutnya saya berikan